ketemu lagi dengan saya, Dian Esti Pratini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret yang pada kesempatan ini membuat video pembelajaran untuk teman-teman semua, khususnya di kelas saya, di kelas yang sudah saya ampu, yaitu Hukum Pidana Kodifikasi kelas M. Nah, di dalam video pembelajaran ini saya sudah upload di media YouTube ya, yang nantinya akan terlink dengan sistem Learning Management System kita, LMS kita, yaitu di SPADA UNS, di mana LMS itu adalah media kita selama 1 semester ini dan mungkin akan kita pakai terus ya sampai nantinya perkuliahan-perkuliahan selanjutnya, seperti itu. Nah, di dalam mata kuliah Hukum Pidana Kodifikasi yang saya ampu ini, karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya akan men-share yaitu RPS atau rencana pembelajaran semester kita serta kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati sebelum adanya perkuliahan dimulai. Seperti itu. Nah, ada tata tertib perkuliahan yang biasanya ketika kita ada perkuliahan secara luring atau tatap muka itu kita sepakati bersama. Yang pertama, mahasiswa wajib melakukan absen di OCW karena absen ini sendiri merupakan integrasi ya secara langsung ke sistem akademik SIAKAT UNS. Nah, sistem akademik ini akan merecord secara otomatis dengan adanya record tersebut ya. Itu akan berpengaruh. Jadi ketika presentasi kalian kurang, presentasi kalian kurang, otomatis nilai akan susah untuk dikeluarkan seperti itu. Yang nantinya harus menempuh persetujuan dari Kaprodi dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya kalian lupa absen. Kemudian adanya video pembelajaran ini merupakan usaha saya. Jadi usaha saya untuk memudahkan teman-teman semua bisa akses secara bebas video yang sudah saya upload di YouTube tanpa harus kita secara berulang-ulang masuk ke Zoom. Kemudian ya mungkin pakai data ya, itu sangat menguras sekali apalagi keadaan pandemi seperti ini. Jadi ketika tapi tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan Zoom karena dengan Zoom tersebut saya bisa mengetahui gitu kondisi teman-teman semua seperti itu. Nah, video pembelajaran ini hanya sebagai penunjang saja dalam artian saya menyampaikan materi terhadap teman-teman semua. Kemudian semua mahasiswa di kelas saya wajib hukumnya untuk mendapatkan nilai memuaskan. Nah, kewajiban ini ya tentu saja mempunyai dampak. Ya, dampaknya apa? Atau mempunyai latar belakang yang nantinya untuk kebaikan kalian. Nah, nilai memuaskan ini bisa kalian dapat dengan cara kalian harus benar-benar memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dengan adanya pemahaman yang sudah kalian ketahui itu, jadi ketika saya mengadakan kuis, ujian, berarti kalian sudah mahir gitu dalam menjawab sesuai dengan teori, dasar hukum, dan juga apa pemahaman yang sudah saya berikan. Terkait dengan teknis perkuliahan, di sini ada 16 kali kita akan kuliah, 14 kali kita kuliah secara tatap muka atau daring, dan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Nah, tata tertib semua ini ya, itu adalah hukumnya wajib. Jadi, mau tidak mau, setuju tidak setuju, itu adalah resiko kalian gitu. Kemudian nilai memuaskan dan ataupun nilai sangat memuaskan ini merupakan komponen dari adanya absensi, kalian mengikuti UTS UAS, kemudian nilainya juga ya pastinya. Yang terakhir ada sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku saya selalu utamakan di dalam kelas-kelas saya karena penanaman sikap dan perilaku merupakan pembentukan karakter. Nah,
karakter dari teman-teman semua yang ada di kelas ini dan di kelas-kelas saya yang lainnya, itu adalah dasar atau pondasi nantinya kalian bisa diterima di masyarakat atau tidak. Kelancaran kalian untuk menuntut ilmu, kelancaran kalian untuk bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat itu ditentukan pada sifat dan karakter atau sikap dan perilaku kalian. Jadi, ketika kalian bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, sudah pasti kalian adalah orang-orang yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Nah, itu nilai yang sangat penting sekali. Kemudian, pelaksanaan kuliah ya, teknisnya saya sudah sampaikan akan ada dengan Spada, Zoom, kemudian ada WA Group. Jadi WA Group ini hanya untuk kita bertemu gitu, maksudnya bertemu dalam WA. Saya menyampaikan materi yang mungkin terkait urgent gitu ya, atau tugas-tugas tertentu. Tapi media utama kita adalah Spada dan Zoom gitu. Komponen tugas UTS dan UAS di sini UTS, UAS, dan penugasan itu variatif ya, jadinya nanti kita akan split seperti itu. Yang pasti ketika ujian kita dalam bentuk tertulis. Nah, masuk ke materi, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang kaitannya hukum pidana kodifikasi itu sendiri. Jadi, hukum pidana kodifikasi merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum UNS, di mana hukum pidana kodifikasi ini mengulik atau membahas mengenai ya buku 1 KUHP, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan percobaan, penyertaan, gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana, serta berbagai alasan yang dapat menghapus kewenangan jaksa untuk menuntut dan menjalankan pidana. Nah, dari bab materi ini sudah dikemas dalam pembelajaran 1 semester, di mana kita harus menyelesaikan materi tersebut. Kita akan membahasnya, yaitu dalam sebuah peta pemahaman konsep. Di sini, yang pertama adalah percobaan. Percobaan ini nantinya kita akan membahas mengenai pengertian, sifatnya, dasar-dasar, patut dipidananya seseorang, kemudian unsur-unsurnya apa, percobaan mampu dan tidak mampu, kemudian pemidanaan terhadap percobaan. Yang kedua adalah penyertaan. Di penyertaan ada pengertian dan istilah hampir sama ya. Kemudian ada pembagian penyertaan dalam KUHP, kemudian ada DEDER dan MEDIPLIK. Kemudian ada perbarengan tindak pidana dan residif. Di sini ada pandangan tentang perbarengan itu sendiri. Kemudian residif dan sistem penjatuhan pidana. Kemudian pengaturan dalam KUHP serta ruang lingkup. Yang keempat, di sini ada hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Begitu. Jadi 4 peta pemahaman konsep ini akan kita bahas di dalam perkuliahan kita 1 semester di hukum pidana kodifikasi. Seperti itu. Pengujian pemahaman kalian akan saya lakukan dengan cara mungkin kuis, mungkin melalui UTS atau mungkin melalui UAS. Jadi kalian harus bisa untuk mengikuti perkuliahan ini. Jadi ketika kalian ada yang tidak paham gitu ya, silahkan, sudah ada forum diskusi di Spada kita, silahkan kalian akses itu, kita akan berinteraksi di situ, kita akan diskusi bareng-bareng teman yang lainnya. Atau feel free untuk kalian bisa tag saya ya melalui WA supaya saya bisa merespon seperti itu apa-apa yang belum kalian pahami dari materi dalam mata kuliah hukum pidana kodifikasi. Sedikit pengantar dari saya tentang percobaan. Jadi percobaan ini di dalam bahasa Belanda disebutkan sebagai poging atau attempt, di mana tidak ada definisi secara eksplisit atau secara resmi rumusan dari definisi percobaan. Hanya di dalam bab 4 buku 1 KUHP, kita tahu ya, KUHP ada 3 buku. Buku pertama tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran.
Nah, di dalam bab 4 ini ya tidak ada rumusan atau pengertian secara jelas tentang percobaan. Namun, KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan adanya percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana itu sendiri. Ada di mana? Nah, ada di pasal 53 ayat 1. Di situ dikatakan, ya, pasal tersebut menyatakan, ini yang saya bold adalah yang kata kunci. Di sini dikatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana. Sudah jelas di depan. Jadi ketika itu mencoba melakukan kejahatan, dia dipidana. Nah, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, nah di sini, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ada 3 unsur yang memenuhi kapan percobaan itu bisa dipidana. Yang pertama, adanya permulaan pelaksanaan. Yang dimaksud permulaan pelaksanaan di sini adalah seseorang yang akan melakukan tindak pidana atau kejahatan itu sendiri, dia sudah melakukan permulaan pelaksanaan atau semacam kegiatan atau apa ya, saya bisa katakan semacam tindakan yang mengindikasi dia sedang melakukan permulaan dari pelaksanaan kejahatan tersebut. Nah, tetapi dalam perjalanannya akan melakukan kejahatan tersebut, dia tidak selesai atau dia tidak jadi. Namun tidak jadinya dia melakukan kejahatan itu bukan semata-mata karena dirinya sendiri, tapi karena ada pengaruh dari luar. Saya akan ambil contoh simpel. Kasus curanmor. Seseorang penjahat yang akan mengambil motor gitu ya, curanmor gitu ya, pencurian motor, kendaraan bermotor, dia akan mempersiapkan dirinya. Gimana caranya dia itu bisa membawa kabur motor itu dengan cepat. Nah, menurut dia harus mencongkel itu kunci motor. Dia congkel kunci motor, kemudian dia bawa lari. Nah, mencongkel kunci motor itu kan ada tekniknya. Nah, teknik dari mencongkel kunci motor tersebut, dia sudah mempersiapkan alat. Yang kedua, dia sudah mengamati daerah sekitar. Aman tidak dia akan melakukan tindakan tersebut. Ketika dia mencoba untuk mencongkel itu kunci motor, dia ketahuan sama yang punya motor. Dan akhirnya tidak selesai itu kegiatan permulaan pelaksanaannya itu. Implikasinya apa? Ya, dia bisa dijatuhi percobaan. Seperti itu. Karena sudah terniat itu, niatnya itu sudah terpenuhi atau unsur-unsur di dalam percobaan itu sudah terpenuhi. Gitu ya. Nah, di sini adalah pengertian percobaan itu sendiri. Nah, percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Jadi ada pengaturan secara limitatif bahwa walaupun yang diatur untuk yang bisa dikenakan oleh percobaan itu adalah hanya kejahatan, tetapi masih ada aturan lagi bahwa tidak semua kejahatan bisa. Nah, itu diatur di dalam pasal 54 KUHP. Nanti silahkan kalian baca pasal 54 KUHP seperti itu. Nah, di sini dikatakan yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan. Nah, di sini ada pengaturan secara limitatif kedua, bahwa pengenaan percobaan hanya berlaku pada tindak pidana berupa kejahatan saja. Padahal kita tahu ada yang namanya pelanggaran, tapi itu tidak berlaku. Kenapa? Nah, para perumus undang-undang pada zaman dahulu itu sudah memikirkan bahwa sanksi pidana atau sanksi yang terkandung di dalam pelanggaran itu kecil atau terlalu rendah. Gitu. Jadi delik pelanggaran ini sifatnya itu ringan dan rendah gitu.
hukumannya, sehingga dikecualikan pelanggaran itu tadi tidak bisa memenuhi unsur percobaan. Gitu ya. Jadi itu adalah sekilas tentang pengantar dari saya. Gitu. Jadi kalau nanti video berikutnya kita akan masuk pada materi secara lengkap percobaan itu apa. Oke, demikian video pembelajaran dari saya. Saya tunggu partisipasinya di komen, boleh di YouTube ini, cuman nanti saya akan lama ya mengeceknya, tapi saya harap kalian bisa mengambil semacam kesimpulan atau pemahaman sendiri. Jadi jangan jadikan pembelajaran dari ini kalian tidak semangat, jadi harus tetap semangat, seperti itu. Kita akan berkumpul lagi di Spada setelah kalian sudah melihat video ini, dan silahkan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian dan juga dengan saya nantinya di Spada di forum diskusi untuk membahas lebih lanjut apa-apa saja yang belum kalian pahami. Gitu. Demikian dari saya. Kita akan bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.